Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umyati dari Pendidikan Kimia kelas B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan memaparkan mengenai hubungan Maxwell. Hubungan Maxwell adalah sekumpulan persamaan dalam termodinamika yang diturunkan dari kesimetrian turunan kedua dan definisi potensial kimia, di mana hubungan Maxwell ini dinamakan berdasarkan nama fisikawan abad ke-19, yaitu James Clerk Maxwell. Memahami hubungan Maxwell, pertama-tama kita harus mengetahui dulu persamaan fundamental dalam termodinamika, yaitu ada DU sama dengan TdS dikurangi PdV, atau energi dalam bisa berubah karena perubahan entropi dan perubahan volume. Kemudian selanjutnya DH sama dengan TdS ditambah VdP, dan selanjutnya DG sama dengan min SdT ditambah VdP, dan DA sama dengan min SdT dikurangi PdV. Nah, itu untuk sistem tertutup. Sedangkan untuk sistem terbuka, semua persamaan di atas adalah ditambahkan dengan mu dn atau dengan adanya perubahan jumlah mol. Begitu teman-teman. Untuk sistem tertutup cukup sampai 2 saja dipengaruhinya, sedangkan untuk sistem terbuka ada pengaruh perubahan jumlah mol. Persamaan fundamental dalam termodinamika tersebut dapat divariasi ulang untuk mendapatkan 12 persamaan yang disebut dalam persamaan Maxwell. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan persamaan tersebut? Yaitu dibutuhkan teorema diferensial parsial. Teorema diferensial parsial itu dan bunyi dari teorema tersebut adalah jika sebuah fungsi x dan y diturunkan terhadap x dan y dianggap sebagai konstanta, maka hasilnya akan sama jika urutannya dibalik seperti dalam persamaan di samping. Misalkan ketika kita mempunyai fungsi x, y sama dengan x kuadrat y, maka penyelesaiannya adalah diturunkan melalui teorema diferensial parsial, di mana do f x, y diturunkan terhadap x dengan nilai y dianggap sebagai konstanta, maka hasilnya adalah 2xy. Kemudian 2xy tersebut diturunkan lagi menjadi 2xy diturunkan terhadap do y dengan x dianggap sebagai konstanta, maka hasilnya adalah 2x. Nah, menurut teorema diferensial parsial, jika urutan pengerjaannya dibalik maka hasilnya akan sama. Mari kita coba ketika urutan pengerjaannya dibalik, yaitu ketika kita menurunkan y terlebih dahulu dan x-nya dianggap konstan. Misalnya do f x, y diturunkan terhadap do y dengan x dianggap sebagai konstanta, maka hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian x kuadrat tersebut kita turunkan lagi menjadi x kuadrat diturunkan terhadap 2x, maka dengan y sebagai konstanta, maka hasilnya adalah 2x, di mana hasilnya adalah sama dengan pengerjaan sebelumnya. Di mana teorema ini digunakan oleh Maxwell untuk mendapatkan hubungan Maxwell. Nah, jadi Maxwell ini menurunkan persamaan fundamental dalam termodinamika tersebut menjadi persamaan Maxwell. Nah, contohnya kita akan menggunakan teorema diferensial parsial ini untuk menurunkan entalpi. Rumusnya adalah DH sama dengan TdS ditambah VdP. Nah, kita ketahui bahwa
H merupakan fungsi S dan P. Nah, maka kita akan dapatkan 2H bisa diturunkan terhadap 2S pada saat P konstan. Nah, pada saat P konstan ini nilai phi dP-nya adalah 0. Jadi sisa DH sama dengan TdS. Sehingga ketika kita turunkan DH terhadap TdS hasilnya sama dengan T. Dan nanti hasilnya T itu diturunkan lagi terhadap P pada saat S konstan. Nah, maka ketika dot T diturunkan terhadap dot P dengan S konstan, maka hasilnya adalah 2T per 2P. Nah, kemudian jika urutan pengerjaannya dibalik sesuai dengan teorema diferensial parsial, maka hasilnya akan sama. Nah, jika tadi yang dianggap konstan terlebih dahulu adalah P dan sekarang yang dianggap konstan terlebih dahulu adalah S, maka DOH dibagi DOH diturunkan terhadap P dengan S konstan, maka didapatkan hasilnya phi. Kemudian ketika phi diturunkan lagi, do phi diturunkan terhadap S dengan P konstan, maka hasilnya do phi per do S. Maka nilai do T per do P sama dengan do phi per do S. Ini merupakan masuk ke dalam hubungan Maxwell yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan coba menurunkan energi dalam, yaitu DU sama dengan TdS dikurangi PD phi. Nah, bahwasannya kita bisa menurunkan DU diturunkan terhadap DOS pada saat phi konstan dan hasilnya adalah T. Kemudian T diturunkan kembali, DO T diturunkan terhadap phi pada saat S konstan, maka hasilnya adalah DO T per DO phi. Nah, ketika pengerjaannya dibalik, yaitu DO diturunkan terhadap do phi pada saat S konstan, maka hasilnya adalah min P. Kemudian min P tersebut kita turunkan kembali, yaitu min do P diturunkan terhadap S pada saat phi konstan, maka hasilnya adalah min do P per do S. Jadi nilai antara pengerjaan pertama dan pengerjaan kedua itu adalah sama, yaitu do T per do phi sama dengan min do P per do S. Dan ini merupakan termasuk hubungan Maxwell yang kedua dengan hubungannya terhadap energi dalam. Selanjutnya kita akan melihat hubungan persamaan Maxwell dengan energi Gibbs. Nah, di mana perubahan energi Gibbs ini rumusnya adalah dG sama dengan min SDT ditambah phi dP, maka kita dapat menurunkannya, yaitu do G diturunkan terhadap T pada saat P konstan, maka nilainya adalah min S. Kemudian ketika min S diturunkan lagi, maka hasilnya adalah min do S per do P. Nah, ketika kita pengerjaannya dibalik, maka do G diturunkan terhadap P pada saat T konstan, maka hasilnya adalah phi, dan ketika phi diturunkan adalah hasilnya do phi per do T, sehingga nilai dari kedua tersebut adalah sama, yaitu min do S per do P sama dengan do phi per do T. Ini termasuk ke dalam persamaan Maxwell yang ketiga. Persamaan Maxwell yang paling umum saya sajikan dalam gambar di samping. Sangat menarik sekali ya teman-teman, bahwasannya dari hubungan ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan lain yang serupa. Memang pada kenyataannya antara H atau entalpi, G Gibbs dan A Helmholtz merupakan suatu fungsi keadaan yang dapat diturunkan untuk mendapatkan persamaan hubungan Maxwell yang lainnya.
Dan argumentasi untuk memperolehnya adalah sama dengan apa yang tadi saya paparkan, yaitu dengan menggunakan teorema diferensial parsial. Saya sampaikan, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.